Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Azahra dengan ujung NIM 105 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari, materi, penggunaan dan input output data GPS. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi input dan output data GPS ini. Jadi di sini kita menggunakan titik koordinat, yang dimana koordinat sendiri itu merupakan nilai numerik yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek. Dan di sini juga kita menggunakan sistem koordinat geografis yang menggunakan garis lintang atau latitude dan juga garis bujur atau longitude. Lalu kita menggunakan 3 titik koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Biasanya koordinat X dan Y itu untuk sejajar dengan permukaan bumi. Lalu untuk koordinat Z itu biasanya itu untuk mencerminkan daripada ketinggiannya. Lalu kita akan menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinatnya, yang dimana GPS sendiri merupakan global positioning system untuk melakukan pengambilan titik koordinatnya, yang dimana GPS ini merupakan sistem navigasi satelit yang menggunakan sinyal dari satelit untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu di permukaan bumi. Mungkin langsung saja ke pengolahan datanya, dimulai dari menggunakan software DNR. Nah, setelah kita masuk ke software DNR-nya, kita klik GPS, lalu kita pilih yang connect to default GPS. Nah, apabila muncul tab seperti ini tuh menandakan bahwa kita tidak tersambung langsung dengan GPS-nya. Jadi nanti kalau kita tersambung ke GPS-nya, maka akan ada pilihan titik koordinatnya. Karena kita tidak tersambung, jadi kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data dari yang sudah pada diberikan untuk titik koordinat dari GPS-nya. Kita masuk ke software Excel. Nah, di sini kita akan masukkan data yang sudah diberikan. Kita masukkan saja. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada menu nama. Di sini kita bisa ganti nama kita saja. Oke, kalau udah kita bisa save. Nah, kalau udah kita akan masuk ke software ArcGIS untuk melakukan pengolahan datanya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan software ArcGIS. Nah, yang pertama kita klik file, lalu add data, lalu kita pilih yang add data XY data ini, lalu klik icon folder atau browser ini. Nah, di sini masukkan aja file yang sudah diberikan, data yang diberikan, lalu klik add. Lalu untuk yang X ini kita ganti menjadi longitude, lalu yang Y ini kita ganti menjadi latitude. Nah, untuk Z biarkan saja, edit WGS memisahkan 4, oke, lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah muncul kelima titiknya. Selanjutnya kita klik file, add data, lalu add base map. Lalu pilih yang imagery, lalu add. Kita tunggu loadingnya selesai. Nah, kalau base mapnya itu tidak muncul, ini tuh dikarenakan terkendala sinyalnya tidak lancar. Kendala ini juga yang dialami praktikan pada saat pelaksanaan praktikum. Jadi dibiarkan saja hingga
base mapnya itu muncul sendiri. Nah, kalau udah gini kita bisa ganti nama untuk file titik koordinatnya ini. Kita masuk ke layer properties ini, lalu ke display. Untuk file ini kita pilih nama kita, lalu klik OK aja. Nah, di sini juga kita bisa ganti icon simbolnya itu. Nah, kita juga bisa ganti warna bebas, lalu klik OK. Otomatis simbolnya juga akan berubah. Nah, lalu setelah selesai kita bisa melakukan layout. Nah, jadi di sini bisa buat aja untuk layoutnya hingga selesai seperti video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transfer waypoint menggunakan map source. Jadi yang pertama kita klik file, lalu klik open. Nah, di sini masukkan data praktikum yang sudah diberikan, yaitu format JPX. Lalu open. Nah, kalau udah masuk seperti ini, kita bisa hapus saja untuk waypoint 2 hingga 5. Bentar, klik kanan lalu delete waypoint. Nah, untuk waypoint yang pertama ini kita bisa klik 2 kali. Untuk nama ini kita bisa ganti aja. Lalu untuk yang position ini kita akan mengambil titik koordinat melalui Google Maps. Nah, jika kita sudah masuk ke Google Maps, kita bisa mencari lokasi atau titik koordinat mana yang ingin kita gunakan. Unsri F MIPA. Nah, kalau sudah ketemu titik koordinatnya, kita bisa klik kanan, lalu kita bisa salin untuk titik koordinatnya ini. Lalu kita masuk ke Excel, lalu kita bisa paste saja untuk titik koordinat yang sudah disalin. Nah, di sini kita copy dulu yang pertama. Masuk lagi ke map source-nya. Nah, untuk S-nya ini kita paste. Nah, jangan lupa untuk negatifnya itu kita hilangkan saja. Lalu kembali lagi ke Excel, lalu salin untuk yang titik koordinat kedua. Nah, lalu kita paste di E. Nah, kalau udah gini langsung klik show on map. Nah, otomatis titiknya itu akan mengarah ke lokasi yang sesuai dengan yang sudah kita cari di Google Maps tadi. Nah, setelah itu bisa klik OK aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses transfer dari laptop ke alat GPS. Jadi yang pertama kita klik transfer lalu send to device. Nah, jika muncul tab seperti ini tuh digunakan untuk mentransfer titik koordinat dari laptop ke alat GPS-nya. Jadi ini tuh kebalikan dari yang kita lakukan sebelumnya, yang dimana kita
melakukan titik koordinat yang ada di GPS ke laptop, dan sekarang kita memasukkan titik koordinat yang ada dari laptop ke GPS. Jadi nanti kalau tersambung ke GPS, kita bisa langsung memasukkan titik koordinat ini, dan nanti pada GPS-nya akan muncul titik lokasinya ini. Kurang lebih untuk pengolahan datanya seperti itu. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, jadi untuk kesimpulan dan saran pada praktikum kali ini, untuk kesimpulannya mungkin pengolahan data yang kita lakukan pada praktikum kali ini dimulai pada saat kita melakukan plotting atau titik koordinat menggunakan alat GPS. Lalu kita mengolah datanya menggunakan software MapSource, DNR GPS, dan juga ArcGIS. Nah, nanti juga kita melakukan proses transfer titik koordinat dari laptop ke alat GPS. Nah, untuk saran pada praktikum kali ini mungkin pada saat menjelaskan pengolahan data per step by stepnya itu agar lebih secara perlahan lagi, agar mempermudahkan kami praktikan untuk mengikuti setiap step by stepnya dan tidak ketinggalan pada saat pengolahan datanya. Mungkin sampai sini saja video pengolahan data saya untuk laporan praktikumnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.